rahasia antara Mas Doni dan Desi. Gimana caranya aku bisa menghadapi semua ini? Masih bisa nemenin aku, nemenin Syifa. Makasih ya, Ma. Maaf kalau aku sama Syifa suka ngerepotin Mama. Pak Julian, malam. Pak, mau sekalian makan malam biar saya siapin. Nggak usah, Mbak. Tadi saya udah makan di kantor. Mbak, itu Mama ada di rumah ya? Saya lihat mobilnya tadi di depan. Iya, Pak. Tapi saya bingung deh, Pak. Biasa kan Ibu Lydia itu kalau datang ke rumah kan heboh tuh nyari Neng Cipa. Biasanya, Cipa, Cipa, Oma datang gitu kan. Ini kok tumben ya, Pak? Dia nggak nyari Neng Cipa. Malah dia masuk ke ruangan yang sana tuh, Pak. Ngapain Mama ke ruangan kerja Papa? Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Mbak ya. Nah, iya. Saya titip. Iya, iya, iya. Apa aku harus melabrak Desi dan meminta penjelasan lagi? Ma? Mama kenapa, Ma? Mama kangen ya sama Papa. Aku juga kangen kok, Ma. Kangen masak bareng sama Papa. Biasanya tiap hari Minggu aku sama Papa pasti nyobain ini itu, bikin resep baru. Terus Mama yang nyicipin. Papa selalu bilang kalau aku itu berbakat jadi chef. Sementara Mama selalu nggak setuju. Mama sama Papa jadi debat. Akhirnya aku ketumpahan tepung sebadan badan. Terus Mama sama Papa nggak jadi debat, malah ngetawain aku habis itu. Tapi sekarang Papa udah nggak ada, Ma. Aku udah nggak bisa masak bareng lagi sama Papa. Maafin Mama ya sayangnya. Maaf kenapa, Ma? Nggak apa-apa. Ma, aku bersyukur, Ma. Bersyukur banget. Aku juga bahagia karena Mama masih ada di sini. Masih bisa nemenin aku, nemenin Syifa. Makasih ya, Ma. Maaf kalau aku sama Syifa suka ngerepotin Mama. Enggak. Maafin Mama ya, Nak. Mama nggak bisa cerita soal ini ke kamu.
Mama gak mau merusak kenangan-kenangan indah antara kamu dan Papa. Aisyah. 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 Bu, kenapa Bu? Bu. Oh, bentar. Ya Allah. Ayo Bu, bangun dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Diminum dulu Bu. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Badan ibu panas banget. Adan ambil obat dulu ya. Aduh. Ini obatnya. Makasih nak. Bismillah. Makasih nak. Makasih ya nak ya. Iya sama-sama. Ibu ada butuh apa lagi nggak? Ya. Sekarang ibu istirahat ya. Ya. Apa ibu sakit karena mikirin Kamesha? Karena habis bertengkar kemarin. Tapi buat apa sih ibu masih mikirin Kamesha segala? Ih, baunya aneh sih. Ini kopi. Kemarin baunya nggak aneh kayak gini. Bikin gue mual aja deh. Kak, ibu sakit nih gara-gara mikirin kakak mulu. Tanggung jawab lah. Apaan sih? Sumpah aneh banget. Kenapa jadi gue yang salah? Siapa yang marah, siapa yang nampar, siapa juga yang sakit. Aneh. Tapi gue penasaran deh. Kenapa ya Bu Lydia sampai ngejar-ngejar ibu kayak gitu? Masa iya nagih utang? Terus kalung itu? Kamu di sini dari tadi? Iya Bu, saya di sini dari tadi. Jadi kamu tahu tadi saya ketemu ibu kamu? Kamu dengar semuanya? Saya nggak lihat ada ibu saya di sini. Saya cuma lihat Bu Lydia. Itu kalung yang kamu pegang itu punya saya. Mau kamu ambil juga kayak barang saya waktu itu? Enggak, justru saya ngeliat kalung ibu jatuh, makanya saya mau kembaliin Bu. Kenapa Bu Lydia panik banget sih? Bicarain apa sih sebenarnya mereka? Jadi sebenarnya ada hubungan apa kamu dengan Mas Doni, suami saya? Doni, iya gue inget. Bu Lydia nanya ke ibu apa hubungannya ibu sama yang namanya Doni itu. Siapa ya Doni itu? Lydia Atmanegara adalah seorang pembisnis yang memiliki ketertarikan yang di bidang yang sama dengan suaminya, Doni Atmanegara, pendiri Sinar Permata Buana Group. Sinar Permata Buana Group. Gue inget deh, ibu pernah cerita dia pernah kerja di sini sebelum gue lahir.
Wah, ini ada yang gak beres nih. Soal Ibu Lydia sama Ibu. Aneh banget. Ditambah soal kalung itu. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama siapa sebenarnya ayah kandung gue? Oke. Jadi kalau pakai bumbu ini mau tumisan, mau kuah, rasanya pasti enak banget. Enak. Itu ya ampun keren banget, La. Hebat banget tau gak sih, La? Ini tuh brand besar loh. Terus ini tuh lagi viral, banyak banget lagi dipromoin sama influencer-influencer gede. Ya aku juga rada kaget sih sebenarnya pas ditawarin ini. Coba ya, aku dari angle situ ya. Oke. Aku tuang-tuang ya. Oh, pasti enak ya nih. Iya dong. Wih, seorang chef Lala ternyata sekarang makin sukses ya. Tapi kira-kira orang ntar bakal ngomong apa ya? Ada seorang chef terkenal pergi meninggalkan suaminya. Pas suaminya sekarang miskin dan terpuruk. Sedangkan diri dia sendiri makin sukses, makin kaya. Atau mungkin orang juga bisa bilang, ada seorang chef terkenal cuman mau menerima lamaran suaminya karena suaminya lagi kaya, lagi sukses. Tapi giliran suaminya miskin, ditendang gitu aja. Ini, kamu kayak denger sesuatu gak sih? Denger ya? Itu bukannya suara burung kakatua yang lagi berkicau ya? Terus yang sok-sokan jadi korban padahal tersangka. Ya namanya juga playing victim. Kita pergi aja yuk. Kan udah selesai juga mas. Iyalah, lama-lama di sini merinding ya. Ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Yuk. Gue yakin Lala jadi berani begini karena dia masih merasa aman. Gara-gara ada chef sialan itu dan si cewek kompor meleduk yang selalu jagain dia.